Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikria, NPM 181003631. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian komponen dan komponen-komponen kurikulum. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian komponen. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional, baru bisa dikatakan baik. Begitupun dengan sebaliknya, kurikulum tidak bisa dikatakan baik apabila di dalamnya tidak terdapat komponen yang lengkap. Jadi kurikulum tersebut tidak bisa dikatakan dengan kurikulum yang sempurna. Kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia atau binatang yang memiliki susunan anatomi tertentu. Unsur atau komponen-komponen dalam anatomi tubuh kurikulum yang utama itu ada 4. Yang pertama tujuan, kemudian isi atau materi, 3 proses atau sistem penyampaian dan media, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum, yaitu yang pertama komponen tujuan. Komponen tujuan itu berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Merumuskan tujuan kurikulum itu sebenarnya sangat tergantung dari teori dan filsafat pendidikan serta modal kurikulum yang dianut masyarakat. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum itu berhubungan dengan misi dan visi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Kedua yaitu komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa tersebut. Nah, komponen isi dan struktur program atau materi pembelajaran merupakan bahan yang diprogramkan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Uraian bahan pelajaran inilah yang dijadikan dasar pengambilan bahan dalam setiap belajar mengajar di kelas oleh pihak guru. Isi atau materi pembelajaran itu hakikatnya adalah semua kegiatan atau pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi secara umum itu, isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan, kedua, sikap, dan ketiga, keterampilan. Yang ketiga yaitu komponen strategi pembelajaran. Telah disampaikan di atas bahwa dilihat dari filsafat dan teori pendidikan yang melandasi pengembangan kurikulum, terdapat perbedaan dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi pula terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Apabila yang terjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi atau informasi intelektual, sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat pada guru. Terkait dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, belakangan ini mulai muncul konsep pembelajaran dengan istilah PAKEM yang merupakan akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya seorang guru itu seyogyanya dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif, menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajar secara aktif, kreatif, menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi
pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks, kurikulum evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau untuk evaluasi yang digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Fungsi evaluasi itu ada dua, yaitu fungsi sumatif dan fungsi formatif. Evaluasi itu dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Tes sendiri itu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Dan yang non-tes itu alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jadi evaluasi itu merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas, dalam pengertian sempit. Evaluasi itu untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan evaluasi pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam arti luas sendiri, evaluasi itu untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian dan komponen-komponen kurikulum.